Baik, selamat siang kepada Bapak Ibu sekalian yang telah bergabung di Zoom ini. Bagi Bapak Ibu yang belum mengganti namanya, mohon kesediaannya untuk mengganti nama dengan format nama strip asal koperasi. Lalu bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui tentang informasi terkini tentang layanan-layanan Sakti, bisa cek ke Instagram, Facebook, dan juga YouTube dengan nama sakti.center. Diimbau kepada Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di link yang sudah kami kirimkan di kolom chat Zoom ya, karena benefit seperti sertifikat, recording Zoom, dan juga modul pelatihan akan diberikan kepada Bapak Ibu yang menghadiri workshop selama 4 hari berturut-turut. Baik, kalau begitu mari kita mulai workshop pada hari ini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kembali nama saya Azhafania Septiandini sebagai moderator yang akan memandu jalannya workshop hari keempat dan hari terakhir pada hari ini. Diingatkan kembali bahwa workshop ini telah berjalan selama 4 hari, yaitu dari tanggal 20 hingga 23 Oktober, dan juga menggunakan link yang sama ya. Uh, Oke, untuk sedikit pengumuman, berhubung workshop ini hari keempat, yaitu hari terakhir, saya juga izin memberi pengumuman bahwa workshop ini terhitung menjadi workshop terakhir di tahun ini. Oke, baik, kalau begitu kita langsung masuk saja ke penyampaian materi, yaitu materi pada hari keempat ini adalah tentang SAKEP yang akan disampaikan oleh Mas Firman. Di sini sudah ada Mas Firman, apakah Mas Firman sudah bergabung? Halo, tes tes, Mbak. Suaranya masuk nggak? Oke, suaranya masuk, Mas. Kecil nggak ini atau normal? Normal kalau di saya. Oke, Oke. Baik, Mas Firman, apakah sudah siap untuk penyampaian materi pada hari ini? siap-siap. Mungkin saya izin off-cam ya di sini karena lagi hujan lebat nih. Takutnya jaringannya jadi keganggu gitu kalau on-cam. Oke, baik. Mas Firman, sebelumnya mohon maaf nih ya, kita mau ada sesi foto dulu nih Mas Firman, kira-kira memungkinkan nggak ya untuk open kamera sebentar? Oh, boleh boleh. Oke, baik bagi Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, mohon kesediaannya untuk mengaktifkan kameranya ya. Kita ada sesi dokumentasi dulu sebentar. Oke. Oke, aba-aba dimulai dari saya ya. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi kita foto lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Di sini kan sudah ada Mas Firman yang siap untuk menyampaikan materi ya. Baik kepada Mas Firman, kalau begitu saya persilakan. Oke, terima kasih ya, Mbak Azha. Sebelumnya mungkin bagi rekan-rekan atau teman-teman semua ya yang suka join workshop kali ini baru lihat saya gitu. Kita perkenalan terlebih dahulu, izin memperkenalkan diri, nama saya Firmansyah. Saya dari tim bisnis dan implementasi di PT Sakti. Nah, untuk hari terakhir workshop ini, saya diberi kesempatan atau diberi eh, untuk mengisi materi terkait SAKEP, modul SAKEP. Nah,
Jadi modul SAKP ini nantinya akan berkaitan dengan pelaporan akuntansinya. Nah, mungkin sebelum kita ke demo aplikasinya, kita ke pengantarnya terlebih dahulu ya, mengenai apa itu SKEP, lalu perbedaannya apa, kita bahas sedikit terlebih dahulu ya. Mungkin saya izin share screen ya. Apa sudah terlihat di sini? Sudah terlihat, Mas Firman. Oke, maaf. Nah, oke, kita mulai dari apa itu SAKEP. Jadi SAKEP ini ialah singkatan dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Private yang merupakan standar akuntansi untuk entitas private yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum. SAKEP sudah berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2025. Jadi di awal tahun itu sebenarnya sudah berlaku nih terkait peraturan SAKEP. Nah, SHKEP ini hasil dari adopsi penuh dari IFRS for Small Medium Enterprise dan SHKEP lebih sederhana dari SHK umum, namun lebih kompleks dari SHK EMKM. Nah, di bagian mana sih ya yang lebih kompleksnya itu? Nah, di sini ada beberapa modul-modul tambahan nih di SKKP yang sebelumnya di modul SAK-etap itu belum ada. Nah, jadi untuk perbedaannya ini ada beberapa ya. Yang pertama di sini ada terkait bab pengaturannya. Di SAK-etap itu hanya ada 30 bab pengaturan. Namun di SAKP ini bertambah nih menjadi 35 bab pengaturan. Jadi bertambah 5. Selanjutnya perbedaannya itu ada di laporan keuangannya. Yang dulunya di Saketap itu panggilnya dipanggilnya itu neraca, di SAKP ini dipanggilnya laporan posisi keuangan. Jadi ada perubahan dalam penamaannya. Selanjutnya ada laporan PHU laba rugi. Nah, kalau di Saketap, laporan PHU itu hanya laba rugi saja. Kalau di SAK-EP, untuk laporan PHU itu ada laba rugi dan penghasilan komprehensif. Nah, apa itu penghasilan komprehensif gitu ya? Penghasilan komprehensif ini yaitu penghasilan dari hasil konversi mata uang. Jadi, misalkan kalau rekan-rekan sekalian, rekan-rekan koperasi sekalian itu memiliki anggota yang ada di luar Indonesia gitu. Nah, untuk setorannya pasti memakai mata uang dari sana, lalu dikonversi menjadi mata uang Indonesia. Nah, itu lebihnya akan dikonversi menjadi penghasilan komprehensif. Selanjutnya, di sini di SAK-EP, laporan keuangan konsolidasi dan hibah pemerintah ini sudah disetting ya atau sudah ada gitu. Di SAK-ETAP ini belum ada untuk di etapnya. Namun untuk laporan konsolidasi atau laporan keuangan gabungan gitu ya, sebenarnya di aplikasi Sakti gitu ya, yang kemarin telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, untuk laporan keuangannya sendiri atau laporan-laporan yang lainnya itu sudah berbentuk konsolidasi, jadi sudah berbentuk gabungan gitu. Misalkan sudah beberapa cabang gitu ya dari koperasi rekan-rekan itu sudah bisa ditambahkan langsung di aplikasi Sakti. Selanjutnya, di sini ada perhitungan bunga diakui secara akrual yang ada di SAK-ETAP. Untuk di SAK-EP ini pengakuan bunganya dirubah menjadi efektif di sini. Lalu perbedaan selanjutnya penyisihannya dicatat ketika pinjaman tak tertagih sudah terjadi. Jadi untuk
pinjaman yang sudah tak tertagihnya itu sudah terjadi baru dicatat. Nah, kalau di sak EP ini eh, dicatat terlebih dahulu sebelum pinjaman tak tertagihnya itu sudah terjadi gitu. Ya, ini nantinya akan masuk ke CKPN nanti. CKPN itu cadangan kerugian penurunan nilai terkait pinjaman atau kredit. Selanjutnya di sini ada dua bab atau dua pengaturan yang belum diatur di Saketap namun sudah ada di Sakepe, yaitu pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan dan pengungkapan pihak berelasi. Nah, untuk pengungkapan pihak berelasi ini seperti apabila dari koperasi rekan-rekan sekalian itu memiliki atau berinvestasi gitu ya di perusahaan yang lain gitu. Nah, itu masuknya ke pengungkapan pihak berelasi. Selanjutnya di sini menjelaskan terkait bab-bab yang ada di SAK-EP yang tadi 35 itu ya. Nah, mungkin nanti ini apabila terlalu cepat gitu ya. Ini bisa di screenshot saja nanti bisa dibaca ulang. Mungkin karena tidak akan dibahas satu persatu ya di sini. Nah, untuk yang pentingnya ini ada di bab satu terkait penamaan sak etap yang berubah menjadi sak epe di sini. Lalu di bab 2-nya terkait konsep dan prinsip pervasif. Di bab 3 penyajian laporan keuangan. Di bab 4 laporan posisi keuangan atau yang tadinya yang awalnya itu neraca. Di bab 5 laporan penghasilan komprehensif dan laporan laba rugi. Nah, di bab 6 ada laporan perubahan ekuitas dan laporan laba rugi dan saldo laba. Dan di bab 7 ada laporan arus kas. Bab 8 ada catatan atas laporan keuangan atau CALK ya, disingkatnya ini. Di bab 9 ada laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri. Jadi ada laporan keuangan gabungan dan laporan keuangan tersendiri atau per cabang gitu. Dan ini sampai di bab 35. Nah, di bab 31 ini ada hiperinflasi, di bab 32 ada peristiwa setelah akhir periode pelaporan, di bab 33 terkait pengungkapan pihak berasi yang tadi telah eh, kita sampaikan atau saya sampaikan ya. Di bab 34 ada aktivitas khusus, di bab 35 ada ketentuan transisi SAKEP. Jadi apabila rekan-rekan sekalian ingin mengadopsi SAKEP, ini ada dua ketentuan atau dua pedoman nih. Yang pertama harmonisasi. Harmonisasi ini untuk sebetulnya apabila sudah sekali memakai modul end of month yang ada di SAKEP ini, dari rekan-rekan sekalian tidak bisa kembali lagi ke laporan keuangan sebelumnya. Jadi misalkan sebelumnya itu memakai sak etap, lalu di bulan depannya memakai sak EP, dan di bulan depannya lagi kembali lagi ke sak etap. Nah, itu tidak bisa. Apabila sudah memakai sak EP di satu bulan penuh, itu harus terus dilanjutkan. Jadi tidak bisa kembali lagi ke belakang gitu. Nah, itu untuk apa namanya pengantarnya ya, pengantar singkatnya. Kita lanjut ke demonya, demo aplikasinya langsung ya di sini. Jadi untuk demo aplikasinya ini eh, ada di aplikasi Saktiling Dashboard. Nah, jadi yang apabila mungkin kemarin rekan-rekan sekalian mengikuti terkait eh, simpan pinjam gitu ya, yang di hari kedua. Nah, itu kan full untuk proses ngaju sampai pencairannya itu di aplikasi Sakti online ini.
Nah, apabila di Sakti EP ini kita bedakan modulnya dengan yang ada di Sakti Online. Jadi masih memerlukan apa namanya dua aplikasi gitu untuk sekarang. Namun untuk kedepannya kita usahakan dijadikan satu aplikasi saja. Nah, jadi aplikasi Sakti Online ini itu untuk melakukan pengajuannya, lalu melakukan analisisnya gitu ya. Nah, lalu untuk modul SAKEP-nya ini dipakai untuk nantinya saat pencairan, lalu saat angsuran. Nah, ini memakai modul SAKEP. Oke. Nah, di sini sudah masuk ya ke halaman awal dari aplikasi Sakti Link Dashboard-nya. Nah, apabila di-scroll sedikit ke bawah, di sini ada modul tambahan, yaitu SAKEP. Bisa diklik ke modul SAKEP-nya, nanti akan masuk atau dipindahkan untuk halamannya. Jadi untuk tampilan modul SAKP ini sangat sederhana ya di sini. Hanya seperti ini saja. Di sini ada home, menu administrasi, transaksi, pengaturan, laporan, CKPN, laporan keuangan, dan logout untuk keluar. Nah, sebelum apa namanya kita masuk atau demonstrasi kreditnya, mungkin kita bahas terkait pengaturan-pengaturannya di aplikasi Sakti ini ya. Nah, jadi di sininya mungkin kita masuk ke administrasi terlebih dahulu ya. Nah, untuk administrasi ini dari apa namanya produknya sendiri itu sudah mengambil di aplikasi core-nya atau di aplikasi Sakti Online-nya. Jadi rekan-rekan sekalian, apabila yang nantinya akan menerapkan digitalisasi koperasi terus khususnya di modul SAKYP, ini dari rekan-rekan tidak perlu khawatir lagi atau tidak perlu capek-capek lagi untuk menambahkan produknya satu-satu. Misalkan sudah ada banyak gitu ya untuk produk pinjamannya. Nah, itu tidak perlu ditambahkan satu-satu karena ini sudah tergenerate dengan aplikasi core-nya nanti. Nah, paling nanti di perkiraannya saja yang perlu ada penyesuaian di sini. Bentar. Hmm. Eh, nah, jadi nantinya di sini bisa di eh, setting ya untuk akun-akun yang nantinya akan eh, berkaitan dengan produk pinjaman tersebut. Misalkan, nah untuk di SAKP ini, di aplikasi ini ya khususnya, karena di peraturan penggunaan SKP ini dari kas utama itu tidak boleh mengeluarkan nominal uang apabila nominalnya tersebut itu belum pasti. Jadi misalkan eh, kas utama itu akan mengeluarkan uang nih untuk pinjaman anggota, namun untuk pengeluarannya sendiri atau nominalnya sendiri itu belum termasuk potongan-potongan yang ada gitu. Nah, itu tidak boleh di SHKP ini. Maka dari itu, dari Sakti, kami menggunakan alat bantu, yaitu kas penampung di sini. Nah, untuk kas penampung ini nantinya akan ada akun tambahan yang akan kami setting nanti. Jadi, alurnya sendiri itu saat pencairannya dari kas utama akan masuk terlebih dahulu ke kas penampung untuk pencairan.
Nah, lalu di kas penampung ini akan diproses untuk potongan-potongannya. Kan kas penampung kita sambil setting ya. Kas penampung, nah lalu debat jasanya ini sebentar. Nah, lalu di debat jasanya ini bisa masuk ke pendapatan jasa di sini. Misalkan jasa, nah jasa pinjaman anggota. Kreditnya ini nantinya eh, akan mengurang dari mana gitu. Misalkan dari kas atau dari akun yang mana. Nanti bisa disesuaikan atau mungkin nanti apabila implementasi modul SAKP ini akan dibahas saat pelatihannya. Nah, selanjutnya di sini apabila ada jasa yang eh, apa namanya disisihkan gitu. Misalkan ada penyisihan jasa. Nah, kalau ada penyisihan jasa ini dari sebentar. Nah, apabila ada yang disisihkan jasanya gitu ya. Ini harus disetting terlebih dahulu pada produknya. Nah, ada di sini persentase pendapatan jasa. Misalkan persentase pendapatan jasanya itu ada di angka 95% gitu. Nah, yang 5%-nya ini otomatis akan disisihkan. Untuk disisihkannya itu ini tergantung dari koperasi akan disisihkan kemana. Makanya di sini ada perkiraan debit jasa pinjaman disisihkan. Ini yang untuk disisihkannya. Misalkan tidak ada penyisihan, nah ini bisa dikosongkan saja. Lalu di sini ada settingan untuk perkiraan debit jasa yang diakui, dan di sini ada untuk perkiraan debit pendapatan provisi atau administrasi di sini. Nah, untuk provisi dan administrasi di sini itu settingannya di sini diamortisasi ya, atau ditagihkan secara bertahap dan eh, untuk pembebanannya di sini akan dibebankan ke koperasi, khususnya di biaya administrasi di sini, administrasi lembaga. Jadi, koperasi akan mengeluarkan sejumlah uang untuk biaya administrasinya di sini. Nah, kita lanjut. Di sini ada pengaturan administrasi pencairan. Administrasi pencairan ini lebih ke potongan-potongannya nanti. Apabila rekan-rekan sekalian ada potongan-potongan ya, seperti potongan biaya layanan, atau mungkin potongan wajib ke simpanan gitu, atau mungkin potongan-potongan yang lain ya, ini bisa disetting di administrasi pengaturan administrasi pencairan. Nah, di sini untuk provisi dan administrasi itu pasti di nomor satu dan dua. Jadi apabila misalkan provisi dan administrasinya itu tidak terpakai, ini tetap wajib disettingkan di potongan pencairannya ini. Namun untuk presentasinya ini bisa dinolkan saja. Seperti itu. Nah, lalu apabila sudah di setting di sini ya, sebentar ini seharusnya dari kas penampung. Nah, sebentar.
Dan kita memakai aplikasi demonya saja di sini ya. Tadi masih berantakan nih untuk settingan-settingannya. Nah, untuk settingan yang benar nantinya akan seperti ini. Jadi perkiraan debatnya itu kas penampung, kreditnya ke piutang utang anggota provisi. Nah, untuk piutang utang anggota provisi ini akun tambahan atau akun baru yang harus ditambahkan di nantinya laporan keuangan atau laporan posisi keuangan dari koperasi di sini. Ini wajib ditambahkan, mau itu tidak dipakai juga tetap harus ditambahkan ya di sini. Jadi misalkan kita contohkan saja ya, ini contoh ditagihkan langsung untuk cara penambahannya. Di sini bisa dipilih pinjamannya terlebih dahulu, misalkan pinjaman umum flat. Persentasenya, misalkan kita potong untuk jasa pelayanan ya, kita potong 3% saja. Nah, untuk pilihannya di sini bisa tetap. Kalau tetap ini nanti saat persetujuan itu tidak bisa diedit lagi untuk tetap. Apabila di sini ada fleksibel, nantinya masih bisa untuk diedit lagi. Nah, selanjutnya di sini untuk nominal. Nah, untuk nominal di sini dan untuk produk simpanan ini biasanya saling terhubung gitu. Misalkan untuk potongan produk simpanan gitu. Di sini biasanya ke simpanan wajib. Nah, untuk simpanan wajib kan biasanya sudah ada nominal pastinya nih, berapa-berapanya itu. Nah, nominalnya ini bisa diisi misalkan 100.000 gitu. Nah, seperti ini. Lalu untuk persentasenya, ini bisa diisi 100%. Karena nantinya, apabila seperti ini, untuk potongan simpanan wajib gitu ya, dari nominal ini akan diambil persentasenya gitu. Misalkan nominalnya 100.000, persentasenya 100%. Nah, itu akan diambil semua untuk nominalnya. Atau mungkin nominalnya itu 100%, 100.000, namun persentasenya itu hanya 50%. Nah, itu yang diambilnya hanya akan 50.000 saja, seperti itu. Lalu untuk urutannya ini melanjutkan urutan yang sudah ada. Ini kan baru nomor 2 ya. Kita tambahkan untuk nomor 3. Untuk umum flat 3 sudah ada, berarti 4. Nah, debitnya di sini ke kas penampung sebentar. Nah, kas penampung kreditnya ini ke simpanan wajib yang ada di ekuitas. Nah, keterangannya ini nantinya akan diberi nama potongan apa. Misalkan kita tambahkan simpanan wajib ya. Nah, seperti ini. Jadi klik simpan saja. Dia akan bertambah di sini. Ini simpanan wajib. Ada 2 simpanan wajib di sini. Ini secara ditagihkan langsung atau ditagihkan di awal gitu ya. Nah, untuk yang diamortisasi atau ditagihkan secara rutin di tiap bulannya gitu, tiap bulan angsurannya, cara settingnya masih sama nih. Namun di sini hanya beda pilihannya saja. Nah, kalau pilihannya tadi ditagihkan langsung, di sini ada pilihan produk simpanan. Kalau yang diamortisasi, di sini pilihannya itu label. Apakah administrasi yang akan dibuat untuk potongannya atau provisi yang akan dibuat untuk potongannya. Seperti itu. Oke, oke, kita lanjut. Di sini ada menu pengajuan pinjaman. Nah, untuk pengajuan pinjaman ini, nantinya untuk semua pengajuan yang dilakukan di aplikasi Core,
Itu di ACC-nya atau di approve-nya itu di aplikasi atau di modul SAKP ini. Nanti akan tampil di sini, nanti apabila di ACC, langsung proses untuk pemotongan administrasi yang tadi telah kita setting ya. Kita geser ke bawah, di sini ada pengaturan kategori tunggakan. Nah, untuk kategori tunggakan ini kita memakai per 15 hari di sini. Nah, misalkan kurang lancarnya ini ada di berapa bulan gitu. Ini bisa disesuaikan lagi. Nah, lalu di sini ada angsuran, pencairan di transaksi ya. Menu transaksi ada angsuran, pencairan, pemindah bukuan. Jadi pemindah bukuan antara simpanan dengan pinjaman itu juga berpindah ke modul SAKEP ini. Lalu penyisihan jasa, pengecekan bunga akrual, dan end of month. Nah, untuk penyisihan jasa, ini sepertinya jarang terpakai ya, karena jarang sekali koperasi yang menyisihkan jasanya gitu. Nah, mungkin kita proses end of month terlebih dahulu ya. Jadi proses end of month ini apabila misalkan seperti ini ya. Apakah ada? Nah, di sini ada beberapa angsuran yang belum selesai atau belum eh, full untuk pembayarannya. Nah, seperti ini ada angsuran bunganya 250, namun total angsurannya itu ada di 230 2.333 di sini. Oh, ini karena apa namanya? Menyatu dengan pokoknya ya. Nah, di sini apabila ada bunga yang diakrualkan di sini ya, nanti akan tampil yang diakrualkan ini itu yang belum selesai semua gitu atau belum dibayarkan semua untuk atau dibayarkan semua untuk angsurannya di sini. Misalkan contohnya seperti ini. Ini bunganya 250 baru dibayarkan 147 di sini untuk bunga akrualnya. Nah, untuk yang merah di sini eh, untuk kolom merah ini kolektibilitasnya itu sudah termasuk tidak lancar. Jadi ditandai dengan warna merah seperti ini. Nah, misalkan ini masih banyak ya yang belum bayar semua. Seperti ini Chandra Wijaya ini ada 35.000 untuk bunga yang diakrualkannya. Nah, kalau sudah seperti ini bisa diklik proses. Klik OK. Nah, kalau sudah diklik proses lalu OK, nantinya datanya akan berpindah ke pengecekan bunga akrual di sini. Kan tadi itu flat ya. Nah, jadi jasa yang diakrualkan ini misalkan dari pengajuannya itu ada di awal bulan gitu. Nah, untuk akrual jasa atau proses end of month, untuk proses end of month itu misalkan pengajuannya di awal bulan. Untuk proses end of month-nya itu di akhir bulan. Nah, dari awal pengajuan
sampai dengan proses end of month itu ada berapa hari. Nah, itu jasa yang diakrualkannya. Jadi ini misalkan jasa akrualnya itu 147.000. Nah, ini dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Biasanya seperti itu. Ini sampai akhir bulan biasanya. Jadi semakin awal pengajuan tersebut dilakukan, maka jasanya juga semakin bulat gitu atau semakin besar gitu. Nah, ini bisa di koreksi jurnal. Jadi untuk apa namanya deh jasa yang aktualnya ini gitu ya, ini kan belum tertagih atau belum dibayarkan oleh anggotanya gitu. Nah, ini bisa diproses koreksi jurnal. Nantinya akan masuk lagi ke bunga di bulan-bulan selanjutnya. Misalkan diproses koreksi jurnal, klik OK. Nah, ini di sini tidak ada seperti itu. Nah, begitu untuk proses transaksi. Di sini juga ada angsuran dan pencairan. Nah, untuk angsuran dan pencairan sendiri ini masih sama ya. Seperti di aplikasi core-nya. Dicari terlebih dahulu namanya misalkan atau nomor anggotanya 001 titik 4 digit ya. Kalau enggak 000 titik. Nah, ini seperti itu untuk tarikan juga pencairan juga sama. Ini tinggal dicairkan saja. Nah, untuk pencairan ini sendiri di sini kan ada potongan-potongan ya seperti ini provisi dan administrasi. Nah, apabila sudah mau dicairkan, itu sudah tidak bisa diedit lagi. Nah, jadi hanya bisa diedit saat persetujuan saja yang tadi sudah pengajuan lalu di persetujuan. Nah, hanya bisa diedit di sana saja. Apabila sudah masuk ke pencairan ini ya, sudah akan dicairkan itu tidak bisa diedit-edit lagi. Oke. Nah, lalu di sini ada pengaturan terkait laporan keuangannya. Di sini ada laporan posisi keuangan, laba rugi, ekuitas, arus kas, dan CALK atau catatan atas laporan keuangan di sini. Kita masuk ke posisi keuangan terlebih dahulu ya. Jadi tampilannya seperti ini. Ini nantinya tidak akan terlalu ribet kalau nanti sudah eh, paham untuk cara penambahannya. Mungkin awal-awal pasti agak bingung untuk cara menambahkannya. Nah, di sini kan ada beberapa kepala akun ya. Di sini ada aset, kas dan setara kas. Lalu di bawahnya masih ada kas dan setara kas baru. Kas-kasnya di sini ada kas mobile, kas teller. Nah, kalau seperti ini, cara menambahkannya, misalkan ingin menambahkan aset nih di struktur satu digit gitu. Eh, di struktur digit satu. Nah, cara menambahkannya ini diklik tambah yang paling atas. Diklik tambah, intinya di sini akan menyesuaikan seperti itu. Atau mungkin kasus setara kasnya ini ingin dihilangkan lalu yang tiga digitnya ini di ke geser ke atas gitu ya. Itu bisa juga. Ini bisa diedit atau mungkin kalau apabila belum ada gitu ya untuk akun-akunnya ini bisa ditambahkan. Nanti sesuaikan saja untuk struktur dan perkiraannya. Nah, untuk perkiraannya ini atau akun-akunnya ini sebenarnya tinggal diambil-ambil saja di aplikasi core-nya. Misalkan saya coba ya. Nah,
Nah, ini aplikasi demo Sikundo atau perkiraan demo Sikundonya. Ini bisa dipilih, lalu ditambahkan nantinya. Jadi nomor perkiraannya sendiri itu sudah otomatis juga. Nah, lalu di sini ada catatan. Nah, untuk catatan ini akan berhubungan dengan laporan CALK yang tadi atau catatan atas laporan keuangan. Jadi untuk catatan ini bisa disetting di akhir saja. Jadi kita bereskan terlebih dahulu untuk posisi keuangannya baru disetting. Begitupun selanjutnya untuk laba rugi di sini. Nah, namun yang bedanya di laba rugi ini ada proses summary atau penjumlahan untuk mendapatkan sisa nominal sisa hasil usaha di tahun lalu atau di tahun berjalan gitu. Nah, nantinya akan ada summary di sini. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada pengaturan ekuitas. Nah, untuk ekuitas ini lebih ke simpanan-simpanan ya, simpanan modal, terus dana-dana, terus sisa hasil usaha. Nah, di sini ditempatkannya di pengaturan ekuitas. Untuk settingannya ini masih sama seperti yang dua laporan sebelumnya ya. Jadi ini bisa dipelajari apabila mungkin sambil mencoba juga karena tadi saya lihat di kolom chatnya itu sudah dari Bahasa ini ya sudah mengirimkan user dan linknya ya. Itu bisa dicoba-coba saja di sini. Nah, lalu di sini ada laporan arus kas. Nah, untuk laporan arus kas ini sebenarnya terhubung atau berhubungan dengan laporan keuangan yang ini nantinya. Nah, untuk laporan keuangan di sini, ini apabila disimpan, nantinya akan masuk ke arus kas di sini. Namun, dengan catatan dari tahunnya itu harus sama atau bulannya itu harus sama gitu. Atau mungkin misalkan kita sudah memproses yang Juli gitu. Sementara yang Agustus belum, cuma yang September sudah juga. Nah, kalau seperti itu tidak bisa. Jadi harus berurutan nantinya. Kalau tidak berurutan, nantinya tidak nggak akan masuk ke laporan arus kas ini. Selanjutnya di sini ada pengaturan CALK di sini atau catatan atas laporan keuangan gitu. Nah, di sini rekan-rekan bisa mengcustomize ya untuk kata-katanya di sini. Ini bisa saja eh, ada penambahan atau pengeditan gitu ya. Misalkan dari ada apa ya? Sebentar. Nah, misalkan di sini ada eh pergantian kepengurusan. Nah, di sini bisa diedit lagi. Nah, lanjut di sini ada laporan-laporan, ada jurnal ya di sini. Untuk jurnal di sini hanya tampilan saja, lalu untuk menyalin eh, s- slipnya saja di sini cetak slip. Selebihnya di sini hanya untuk pengedalan modulnya saja ya. Nah, lalu nantinya untuk laporan keuangan tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini juga sudah merangkap menjadi eh, laporan posisi keuangan dengan menampilkan mutasi di sini.
Nah, seperti ini. Nah, lalu ada laporan ekuitas tahun berjalan yang biasanya ke bawah, ini dikesampingkan gitu ya. Arus kas di sini masih tertutup. Ada laporan atas keuangan, laporan amortisasi, itu yang tadi disusulkan itu ya, dan laporan terkait end of month atau IOM, eh, EOM di sini. Nah, lalu di sini ada CKPN nih, atau cadangan eh, CKPN itu cadangan kerugian penurunan nilai ya di sini. Nah, ada dua jenis di sini untuk CKPN ya, ada kolektivitas dan individu di sini. Sebelum ke perhitungan CKPN yang dua itu, kita bahas terkait LGD-nya saja terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada dua, ada LGD expected recovery dan LGD collateral shortfall. Bedanya apa? Nah, untuk expected recovery di sini hanya mengandalkan anggotanya untuk bayar saja. Apabila di collateral shortfall, di sini dari koperasi masih memiliki pegangan misalkan satu buah unit sepeda motor gitu dari korban. Nah, kita coba LGD expected recovery itu lebih dahulu. Nah, di sini juga sudah dilengkapi dengan import, jadi agar tidak menumpuk lagi untuk pekerjaan-pekerjaan. Cara menambahkannya di sini untuk CKPN itu sendiri baru bisa ditambahkan apabila dari anggotanya tersebut itu sudah dinonaktifkan paling lama 4 tahun ke belakang gitu. Jadi di sini bisa diisi nomor rekening yang baru dihapus tadi, tahun hapusnya misalkan 2023 atau 2020 saja, saldonya 10 juta saja. Nah, suku bunganya ini diisi persen ya, misalkan 5% disimpan. Nah, kalau sudah seperti ini bisa diklik. Misalkan untuk untuk expected recovery ini kan dari artinya dari namanya juga sudah terlihat ya expected recovery atau harapan untuk eh, pemulihan gitu atau kembalikan lagi ulang. Jadi dari koperasi itu sebenarnya masih berharap nih anggota tersebut itu masih mau untuk membayar atau mensetor cicilannya gitu. Nah, misalkan kita tadi kita di tahun 2024, misalkan 10 juta itu yang di recovery-nya 2 juta yang diklik simpan. Nah, jadi hanya seperti itu saja untuk LGD ini ya. Nah, lalu di bawahnya juga ada LGD collateral shortfall atau yang berhubungan dengan apa namanya agunan atau jaminan di sini. Nah,
sebelum masuk ke sini, ini terlebih dahulu harus didaftarkan di LGD Expected Recovery di sini. Baru apabila sudah tidak ada harapan, namun memiliki jaminan atau eh, agunan gitu ya, ini bisa ditambahkan di sini. Karena nantinya untuk agunan itu kan sudah menjadi hak koperasi ya. Misalkan di sini sudah ada beberapa data ya. Kita coba tambahkan 001 yang tadi. Tahun depan 2026 saldonya ada 5 juta. Nah, lalu di sini ada suku bunganya misalkan 5%. Kemudian yang sepeda motor misalkan nilai agunannya itu sepeda motor yang ke 10 juta gitu ya. Nah, lalu tahun eksekusi ini ialah tahun di mana agunan tersebut itu berhasil dijual gitu. Misalkan terjualnya itu di tahun 2024 gitu dengan harga misalkan hanya laku 5 juta saja gitu. Nah, untuk ini kan tidak menutupi eh, ini sudah dari nilai eksekusinya yang 5 juta ini sudah menutupi saldo yang tidak terbayarkan ya atau di sininya tidak dilanjutkan oleh anggotanya gitu ya. Nah, misalkan diklik simpan di sini. Nah, di sininya LGD-nya itu ya eh nah, ini masih mengikuti yang NVP atau yang atasnya. Untuk yang bawah ini shortfall-nya itu sudah nol. Jadi sudah menutupi dari kerugian yang dialami koperasi di sini. Nah, kalau sudah seperti ini bisa dihitung untuk CKPN-nya. Nah, kita kolektif saja ya. Kita klik tambah, pilih tahun 2025. Klik hitung. Nah, nantinya di sini akan tampil untuk PD net flow-nya. Jadi di sini akan terlihat gitu ya untuk di Desember di tanggal 23 itu yang bayar dari kurang dari 15 hari itu ada berapa puluh, misalkan nominalnya ada berapa, lalu yang bayarnya yang bayar Januari dari kurang dari 15 atau jangka waktunya 15 sampai 30 hari itu berapa, nanti akan terlihat di sini. Nah, lalu apabila sudah terakumulasi semuanya, nanti akan masuk berpindah di sini ke bucket di sini. Nah, untuk perhitungannya ini satu kedua. Jadi dari sini ke sini, atau mungkin dari sini ke sini, kedua ketiga, dari dua ke tiga. Nah, ini untuk perhitungannya ini miring ya nantinya. Dia akan terus miring sampai ke pojok sini. Nah, lalu tadi untuk LGD-nya sendiri di sini akan masuk. Nah, ini untuk recovery expected recovery-nya ini ada 0%. Recovery rate-nya segini. Untuk yang 001 tadi itu masih ada harapan 16% untuk rate-nya. Nanti akan tampil juga di sini. Ya kan untuk apa tahun 4 tahun ke belakang ya di sini atau 5 tahun ini. Eh, 6 tahun nih.
dari 2019, 20, 21, 22, 23, 24 di sini. 6 tahun, di sini ada 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, setahun. Seperti itu. Lalu untuk short collateral shortfall-nya nanti akan seperti ini untuk tampilannya. Sebentar. Ini sepertinya ada yang salah di sini ya. Oh iya, shortfall-nya ini masih nol, sudah nol ya. Kita coba di 4 juta ya. Update. Nantinya di CKPN-nya juga akan terupdate di sini. Di collateral shortfall-nya. Nah, ini ada outstanding-nya hasil eksekusi. Oh. Nah, lalu di sini akan tampil total outstanding-nya berapa, total CKPN-nya berapa. Nah, nanti akan muncul di sini total cadangan yang harus disiapkan oleh koperasi untuk misalkan untuk jaga-jaga penurunan nilai atau pinjaman yang tertagih di akhir tahun nanti. Nah, lalu di sini untuk terakhir ada laporan keuangan. Nah, untuk laporan keuangan di sini ini sama seperti laporan eh, LKSB ya di sini. Jadi ada perbandingan antara tanggal 25 bulan ini dengan tanggal 25 bulan sebelumnya di sini. Nah, di sini ini bisa disimpan ke arus kas. Ini sepertinya bulan-bulan sebelumnya belum bisa. Nah, ini bisa disimpan ke arus kas nantinya. Klik OK. Seharusnya di arus kasnya sudah muncul, namun nah, harus tutup buku terlebih dahulu di sini nantinya. Oke, mungkin seperti itu saja ya materi workshop hari ini. Apabila ada pertanyaan boleh diajukan atau didiskusikan di kolom chat Zoom ya. Mungkin saya kembalikan terlebih dahulu ke Mbak Aza. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Firman atas pemaparan materinya. Jadi dari Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi pada hari ini? Tadi sepertinya di pertengahan Zoom ada yang baru bergabung ya. Bagi Bapak Ibu yang dirasa terlambat gitu untuk mendengarkan penjelasan dari Mas Firman, jangan khawatir karena di akhir workshop ini akan dibagikan modul pelatihan, rekaman Zoom dan juga sertifikat. Dengan syarat Bapak Ibu harus menghadiri workshop ini selama 4 hari berturut-turut. Dan juga sebagai bukti kehadiran Bapak Ibu, mohon mengisi daftar hadir yang sudah kami kirimkan di link chat Zoom. Baik, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh raise hand ya, atau langsung di open mic aja, atau mungkin bisa mengirimkan chat lewat kolom chat. Di sini ada 18 partisipan ya Bapak Ibu. Di sini apakah masih aktif mendengarkan dan menyimak?
Ada Pak Agus dari Mutawakil Banda Aceh, lalu ada Pak Anjar Mahmudin dari Discovery, mana ini? Bentar. Dan masih banyak lagi ya dari koperasi-koperasi lain. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung. Lalu selanjutnya jika tidak ada pertanyaan lagi, kami dari tim Sakti izin memberikan penawaran menarik yang akan disampaikan oleh tim bisnis kami. Oke, yang akan menyampaikan yaitu di sini ada Mas Dias ya. Silakan Mas Dias. Mohon ditunggu ya Bapak Ibu sekalian, mungkin ada terkendala jaringan atau device dari Mas Dias. Nah, sudah ada ya, Mbak. Ya, sudah ada Mas, sekarang sudah masuk Baik, suara. terima kasih, mohon maaf ya Pak Ibu. Ternyata ada gangguan di headset saya. Jadi ini terkait penawaran nih yang akan saya apa namanya coba berikan kabar Bapak Ibu. Jadi ini kita di workshop seri terakhir sekali nih di yang ke-20 dari 1 sampai 20. Jadi ada sekitar 20 minggu kita melakukan workshop ini. Dan ini penawaran untuk tahun ini mungkin harga ini khusus ada di kegiatan hari ini. Nah, jadi ini adalah paket implementasi paket sakti bagi kapasitas yang belum digital. Yang pertama itu ada paket starter pack atau paket rintisan. Itu investasinya dimulai dari 3 juta. Nah, itu untuk koperasi dengan kriteria di anggota di bawah 20 anggota dengan aset sekitar 1 M. Nah, itu untuk koperasi baru Bapak Ibu ya. Jadi kalau dilihat dari poin-poinnya tuh di sini dapat latihan Indonesia selama 2 hari secara online, lalu ada setup platform praktis, sertifikat workshop, buku panduan, support online selama 1 tahun, setelah via WA dan Zoom, serta landing page, dan tidak ada migrasi data. Ini untuk opsi baru Bapak Ibu ya. Lalu di biaya bulanan itu ada 200.000 per bulan untuk kooperasi dengan anggota di kurang dari 100 dan 30.000 per bulan untuk anggota 100 sampai 210 anggota. Ini juga sudah termasuk paket link sakti link maksimal 50 anggota yang aktivasinya serta paket TKYC. Nah, untuk landing page ini merupakan apa namanya website koperasi Bapak ya. Jadi selain program Sakti yaitu mulai dari Sakti online, lalu Sakti Link untuk anggota, lalu dashboard Sakti Link untuk operasi apa namanya admin Sakti Linknya, lalu Sakti multi usaha apabila ada usaha retail, serta tadi ada landing page atau website koperasi. Nah, lalu selanjutnya ada Gropek atau Paket Tumbuh. Ini biaya investasinya sebesar 5 juta. Nah, di sini untuk sistem masuk seperti tadi Bapak Ibu ya, tapi di sini ada migrasi data. Jadi jangan khawatir apabila ada migrasi data dari Bapak Ibu akan kami bantu untuk pemigrasi datanya. Nah, untuk paket layanan bulanannya itu di 5.000 per bulan dengan Saktiling maksimal aktivasi sebanyak 80 anggota. Apabila lebih dari 15 anggota yang aktivasi, ya nanti akan ada biaya 5.000 per bulan per anggota. Ini untuk kriteria operasi dengan jumlah anggota 15 anggota dengan aset di bawah 1 M. Lalu ada development package atau paket pengembangan ini 8 juta. Nah, sama seperti tadi nih, poin-poinnya masih sama dan biaya bulannya di 30.000 per bulan dengan satelit maksimal anggota yang aktifasi sebanyak 400 anggota. Ini untuk operasi dengan kriteria 500 sampai 1.000 anggota dengan aset kurang dari 3 M. Lalu ada paket bisnis pack juga atau paket bisnis ini untuk kriteria dengan operasi 1.000 hingga 2.000 anggota dengan aset kurang dari 5 M.
Kalau ini masih sama seperti yang tadi, di sini paket bulanannya itu sebesar 1 juta per bulan dengan satu link aktivasi itu sebanyak 15 anggota. Nah, lalu apabila aktivasi Bapak Ibu lebih dari 2.000 atau aset BBM nanti bisa hubungi kami di tim Bisdev Sakti di nomor 087763644626. Nah, Bapak Ibu juga bisa konsultasi atau diskusi secara langsung dengan kami apabila ingin diskusi secara khusus nih antara Sakti dengan koperasi, bisa juga menghubungi nomor tersebut. Dan untuk diskusi tersebut tidak ada biaya Bapak Ibu ya, jadi gratis seperti itu. Kita juga terbuka apabila ingin menjadwalkan di kapan saja. Nah, juga ada peran khusus nih untuk peserta peserta workshop dari 1 sampai 20 juga nih. Sampai tanggal 3 Oktober ini kita ada paket juga nih. Di paket layanan sakti selama 2 bulan awal lalu ada fee 1 unit pintar berlutut serta buku koperasi dalam perspektif syariah. Nah, apabila Bapak Ibu tertarik dengan program ini, nanti bisa mengisi form pendaftaran atau form profil koperasi di sini. https dua garis miring s.id slash ass strip sakti. Nanti saya kirimkan di kolom chat Zoom ya, Bapak Ibu. Nah, untuk koperasi KDKMP atau Koperasi Merah Putih juga kita ada platform Sakti Merah Putih. Ini super app untuk KDKMP. Jadi ini aplikasi khusus untuk koperasi Merah Putih. Nah, melalui program ini koperasi akan bisa mendapatkan pelatihan yang sama, lalu sistem digital operasi yang operasional koperasi mulai dari keanggotaan, lalu eh, simpanan serta aplikasi digital dan untuk perencanaan juga dan unit usaha. Dan nanti juga ada dukungan pengembangan untuk usaha dari kami. Untuk yang ingin tertarik juga nih untuk KDKMP-nya bisa mendaftar di sini. Seperti itu, banyak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Tias atas pemaparan penawarannya ya. Penawaran yang sangat menarik bagi Bapak Ibu, apalagi ini eksklusif untuk eh, peserta workshop ya. Sebelumnya sudah disinggung ya, sudah disebutkan oleh Mas Tias juga tentang penawaran buku. Jadi untuk lebih lanjutnya mungkin ya saya akan eh, memberikan penawaran lebih lengkap tentang bukunya. Oke, baik, sebentar. Mohon maaf, sebentar Bapak Ibu sekalian. Oke, di sini ada penawaran khusus bagi peserta workshop yaitu buku koperasi non syariah dalam perspektif hukum Indonesia yang harga normalnya 250.000 menjadi 150.000 eksklusif untuk peserta workshop. Jadi berhubung ini adalah workshop terakhir di tahun ini, jadi ini merupakan kesempatan terakhir juga ya untuk Bapak Ibu bagi yang tertarik untuk membeli buku ini boleh diakses di link yang tertera. Oke, oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan atau yang didiskusikan lebih lanjut, saya izin tutup workshop pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk bergabung di workshop terakhir ini. Semoga apa yang disampaikan menjadi manfaatnya untuk kita semua. Saya Azabania Supiandini beserta rekan-rekan sakti lainnya ingin berterima kasih dan pamit undur diri. Terima kasih. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Mbak Asya, terima kasih Kak Dias, terima kasih Pak Firmansyah dan semua yang hadir di sini. Salam hangat juga dari RO Sakti. Selamat sore.